Welcome to Artocles. Terkadang penting membahas kasus aneh tapi nyata dari dalam negeri supaya kita tahu sudah seberapa mengerikan kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Buat jaga-jaga supaya lebih waspada. Siska Apoyagi merupakan wanita kelahiran tahun 90 yang tumbuh dalam keluarga serba kecukupan dan terhormat di daerah bernama Yangon, negara Myanmar. Dia merupakan lulusan dari kampus perhotelan Star University Kota Yangon dan sempat bekerja menjadi resepsionis di beberapa hotel besar seperti Lotte, Novotel Max, sampai Melia Pagoda. Dia adalah anak kedua dari 4 bersaudara dan ayahnya bernama Zinkotet Kaing, yakni merupakan wakil kepala dinas kebersihan wilayah Makwai yang sangat dihormati. Namanya juga pejabat, pasti disegani, dan anak-anaknya harus bisa menjaga nama baik keluarga. Sang ibu bernama Naima Tet Kaing yang bertugas menjaga putra dan putri karena ayahnya kan sering keluar kota. Sebenarnya mereka juga niat kok pindah ke Makwai, namun justru Pak Zinko sendiri yang gak lama lagi akan pensiun ingin menikmati masa tuanya di kota Yangon. Sebenarnya Siska merupakan anak yang paling bandel padahal perempuan. Dia lasak, gak suka jaga diri dan begajul, hidup sesuka hatinya. Pada tahun 2015, terpaksa dinikahin dengan cowoknya karena sudah berbadan 2. Putrinya kemudian lahir pada awal 2016 yang diberi nama Minzhao. 4 bulan kemudian Siska bercerai karena sama-sama tidak saling menjaga perasaan. Perempuan itu nongkrong sama siapa aja, cowok-cowok di bar, pesta narkoba, sampai puas-puasan sama lelaki lain tanpa mempedulikan nasihat siapapun. Bahkan bapaknya aja dilawan, apalagi suami yang gak pernah dianggap. Padahal baru aja ngelahirin tapi udah selasak itu. Dia bahkan bodoh amat saat dicerai dan ngerasa semakin bebas. Kemudian sejak tahun 2018 mulai bekerja lagi sebagai resepsionis di Hotel Pacific Pen, lalu menyewa rumah sendiri dekat kerjaan. Putri kecilnya sejak usia 2 tahun udah dijagain sama neneknya. Ya iyalah, Naima lindungi sang cucu dari mamanya yang hobi alkohol dan ngerokok. Daripada kenapa-napa mending dijauhi. Lagian Siska pun jarang nelpon buat nanya kabar si Minzhao. Jadi emang gak ada otak si perempuan tersebut. Kelakuan Siska makin beringas saat beberapa tabloid dan portal berita internet menangkap gambar dirinya sedang mabuk sambil peluk-pelukan dengan beberapa pria dalam pakaian yang seksi. Hal ini selalu dikait-kaitkan dengan sang ayah, hingga Pak Zinko sering nelpon putrinya, atau kalau nggak diangkat pasti langsung protes pada istrinya. Reputasi bapak bisa jelek dan bisa-bisa kena pecat. Ini yang selalu dikejar oleh Ibu Naima ke kontrakan anaknya itu, sampai terjadi pertengkaran hebat karena Siska emang gak suka diatur. Bahkan dia berani bilang bahwa rela untuk diputus hubungan darah sebagai anak kalau emang wartawan atau masyarakat suka mengkait-kaitkan dia dengan bapaknya. Dibanding-bandingin sifatnya, itu yang paling memuakan karena bagaimanapun dia kepengen bebas. Bahkan Siska kemudian nelpon sang ayah, nyuruh buat bikin konferensi pers, ngasih tahu bahwa dia bukan putrinya lagi. Jadi segala tindak tanduk Siska ke depannya sudah bukan tanggung jawab keluarga Tet Kaing. Intinya jangan pernah lagi bikin berita yang mengkait-kaitkan hubungan mereka, supaya Pak Zinko bisa kerja tanpa merasa terganggu. Namun tetap aja yang namanya orang tua gak maulah begitu. Mereka pengen menjadi keluarga seutuhnya, dan harusnya Siska berubah demi diri sendiri dan demi putrinya. Entar kalau diumumkan putus hubungan darah malah semakin berantakan pula hidup saking bebasnya. Pada bulan November 2022 saat merayakan ulang tahunnya yang ke-32 tahun, ternyata dengan nekat Siska Apoya pengen mengadakan pesta es beramai-ramai di Hotel Sayarsan. Gilanya lagi hal tersebut diumumkan di sosial medianya hingga bikin heboh. Bahkan pihak Hotel Pacific Pen tempatnya bekerja langsung memecat tanpa kompromi karena malu. Adiknya yang baca berita itu segera melapor pada mama dan ayahnya, hingga Pak Zinko pun mendatangi rumah sewa Siska
Siska sambil membawa sang cucu. Lelaki itu ngamuk dan sempat menampar wajah putrinya sembari mengancam bahwa mulai hari ini mereka nggak mau lagi ngurusin Minzhao. Jaga dan kasih makan sendiri, jangan ngerasa sok paling bebas kayak nggak punya tanggungan. Sebenarnya baik Pak Zinko dan istrinya nggak tega juga meninggalkan cucunya bersama Siska yang kacau. Tapi supaya emaknya tobat, jagain no anaknya, jangan pesta-pesta nggak jelas terus. Cari duit yang bener buat bayar uang sekolah dan ngasih makan Minzhao. Jangan keenakan foya-foya melulu, cebokin no putrimu. Antar ke sekolah, ambil rapotnya, masakin makannya dan cuci bajunya. Sampai akhirnya karena keributan ini, pesta es yang direncanakan pun dibatalkan. Dan selama beberapa minggu bener-bener diurusnya si Minzhao yang saat itu sudah berusia 6,5 tahun. Pada Kamis malam sekitar pukul 7 tanggal 15 Desember 2022, Ibu Naima terima telepon dari Minzhao yang menyuruh datang karena Mama sedang berada di kamar dengan 3 orang laki-laki sambil menjerit yang ngebuat dia ketakutan. Khawatirnya Mama diapa-apain sama cowok-cowok itu. Tapi neneknya Ma tahu si Siska pasti sedang bercumbu rame-rame dan ini membuat emosinya meningkat tajam. Naima langsung manggil taksi menuju ke rumah sewa putrinya yang berada di Jalan Bogyoke Aungsang di belakang Hotel Pacific Pen dekat dengan pasar Bogyoke. Setibanya di sana memang terlihat ada 3 pria berotot seperti kuli berwajah kusam dan Siska pun sedang duduk berkeringat di sofa depan. Naima langsung mencari cucunya yang ternyata ada di kamar sambil menangis, lalu memberi sebuah lollipop dan menyuruh Minzhao menunggu di dalam, gak usah keluar kamar. Naima berteriak keras menyuruh ketiga pria tadi segera keluar. Perempuan itu menangis saat melihat ada pengaman pria dan pelicin berserakan di lantai ruang tamu. Dia marah sama Siska sebab pemandangan begini gak pantas, apalagi ada putrinya di rumah. Namun Siska cuma ketawa sambil mengangkat tangan, nyuruh mamanya buat berhenti ngoceh. Dia lagi capek, gak punya tenaga untuk berdebat karena baru selesai meladeni 3 laki-laki dalam 2 ronde. Besok aja datang lagi, kalau mau ribut dia siap berantem sampai tetes darah penghabisan, itu katanya. Tentu aja Naima ngerasa emosi direndahkan begitu. Putrinya terpelajar dan cantik, tapi kok sifatnya begini amat. Dapat dari mana semua tingkah kasar dan gaya hidup menjijikan seperti ini? Karena udah gak dapat membendung amarahnya dengan terpaksa, sang ibu mengeluarkan senjata api dari dalam tasnya, lalu melepas peluru sebanyak 1 kali dan langsung kena kening Siska hingga meninggal seketika. Naima memeluk cucunya dan segera menelepon ambulan. Pada persidangannya banyak yang membela perempuan itu karena memang selama ini sang putri udah menyusahkan dan bikin malu keluarga. Apalagi tindakannya terakhir sangat tidak terpuji dilakukan di depan putri kecilnya. Belakangan juga ketahuan bahwa 3 orang pria yang habis bercumbu dengan Siska merupakan kuli pikul beras yang bekerja di pasar Bogyoke Aungsang dekat kontrakan sang putri. Sampai pada hasil keputusan yang dibacakan per hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, Hakim Tayato Gali di Pengadilan Tinggi Wilayah Yangon, Burma menyatakan bahwa Naima bersalah atas tuntutan tingkat 2 lalu menerima vonis 12 tahun penjara. Senjata yang digunakan adalah milik sang suami yang resmi ada dokumennya. Kenyataannya perempuan berusia 59 tahun itu cuma menjalani masa hukuman 1 tahun karena pada Juli 2024 terbebas dengan membayar jaminan dan wajib lapor saja. Mabar Kriminal selalu menyajikan video berbeda serta unik dalam setiap uploadannya. Saran saya wajib banget simak dan mampir ke channelnya Mabar Kriminal untuk mendapatkan kisah-kisah paling mengerikan, spektakuler, dan di luar nalar pikiran umat manusia. Jangan heran ya kalau Mabar Kriminalnya sendiri suka terbawa emosi dalam bernarasi karena yang dibahas emang naikin adrenalin sampai speechless saya mah kalau menyimak serangkaian kasus yang dibahas oleh Mabar Kriminal, jadi ikutan pengen ngelempar kursi pada para pelakunya. Pokoknya nanti habis dari channelnya Bang Artokels ini boleh langsung mampir ke channelnya Mabar Kriminal karena memang sekeren dan semenarik itu.
Bisa atau enggak jika ada cewek dan cowok berteman dekat kemudian saling mencicipi tubuh satu sama lain sampai hamil, namun ternyata nggak punya rasa apa-apa selama ini, padahal akrabnya udah melebihi orang pacaran dan lumayan dekat jalan sana sini seperti pasangan romantis. Hal ini juga yang dialami oleh Eko Ronggowaskito kelahiran tahun 95 yang berasal dari wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, yang kemudian berkuliah di kampus 11 Maret Surakarta angkatan 2016. Banyak yang bilang secara tampang dan perawakan emang si Eko ini sangat ganteng dan berwibawa, berderet cewek-cewek yang suka sama dia, khususnya adik kelas. Sampai pada tahun 2019 beliau ini magang di salah satu SMK swasta di kota Solo, dan ternyata di tempat yang sama ada mahasiswi dari kampusnya bernama Reni Nugraheni yang juga magang di situ. Mulai deh akrab dan saling dekat selama 1 semester, hingga akhirnya selepas itu masih terus komunikasi kalau ketemu di kampus atau sekali-kali ngajakin jalan. Menurut cerita dari Eko dan beberapa teman kuliah lainnya, emang kelihatan banget bahwa Reni menyukai Eko. Mengejar pemuda itu sampai pernah mengungkapkan perasaan, tapi bertepuk sebelah tangan karena lelaki tersebut hanya menganggapnya sebagai teman biasa. Bahkan kemudian menjadi rahasia umum di kampus bahwa mereka cuma TTM, teman tapi mesra tanpa ada ikatan apapun, tapi boleh cumbu-cumbuan. Sebagian dari rekanan bilang mereka pacaran kok karena sering bikin story saat bersama. Menurut info yang saya baca pada pertengahan 2021, si Reni sudah wisuda duluan kemudian bekerja di Solo. Hubungan tetap terjalin dengan baik sampai di bulan Juli 2022, Reni datang dengan kabar bahwa dirinya sudah mengandung 3 bulan dan ini merupakan janin dari Eko. Karena statusnya masih mahasiswa yang pernah cuti untuk bekerja, lelaki tersebut menolak hingga kemudian bersama-sama melakukan beberapa tindakan untuk bisa menggugurkan kandungan. Karena Eko belum punya pekerjaan dan juga belum siap untuk menjadi seorang ayah. Beberapa usaha dilakukan untuk bisa aborsi namun selalu gagal, hingga perut cewek itu pun semakin membesar. Bahkan kemudian pada September 2022 saat sudah hamil 5 bulanan, malah Reni datang dengan hasil USG dan berniat akan melahirkan serta membesarkan anak itu sendirian kalau emang Eko nggak mau ngawinin dan ogah bertanggung jawab. Bahkan cewek tersebut udah rajin minum vitamin untuk kesehatan janinnya. Eko yang berusia 27 tahun merasa makin terhimpit karena malu dan emang tidak cinta, hingga kemudian minta tolong kepada temennya yang bernama Agus Aryono usia 37 untuk menghabisi Reni. Ini satu-satunya jalan karena pikirannya udah kalut, tidak mampu lagi menemukan jalan mana yang paling baik untuk diambil, sebab bagaimanapun dia belum mau punya anak dan gak mau juga jadi suami dari Reni. Pada Senin malam tanggal 14 November 2022, Eko dan Agus menyewa sebuah mobil di Solo lalu mengajak Reni untuk jalan-jalan ke Gunung Kidul Yogyakarta yang katanya mau melakukan ritual demi kesehatan calon bayinya. Mereka pun tiba menjelang tengah malam di atas tebing pantai Kukup lalu menyuruh perempuan itu menanggalkan pakaiannya di sebuah saung yang sepi. Sampai mendadak mereka mendorong Reni dari atas tebing hingga terguling, namun kemudian cewek itu masih hidup dan memanjat ke atas sambil menangis. Merasa gagal dengan tindakan tersebut, akhirnya dikasih jeda sebentar sampai menjelang pukul 1 dini hari. Jadi udah masuk ke Selasa tanggal 15 November 2022, Eko dan Agus membekap wajah Reni sekuat tenaga sampai kehabisan nafas, dan saat sudah tidak bergerak langsung dilempar ke laut pantai Kukup. Kedua pelaku langsung kabur saat yakin bahwa tubuh perempuan itu sudah terseret air di pantai, hingga saat paginya ditemukan oleh para nelayan di pantai Ngerawe, Gunung Kidul. Setelah dibawa ke RSUD Wonosari, langsung saja dinyatakan bahwa Reni Nugraheni sudah menghembuskan nafas terakhir di usia 25 beserta janinnya yang berusia 7 bulan.
Dari penelusuran pihak Polres Gunung Kidul sejak Reni pertama dijemput oleh Eko dan Agus sampai mobilnya terekam CCTV di area Pantai Kukup, akhirnya terlacak identitas penyewa mobil hingga berhasil menangkap kedua pelaku pada Kamis tanggal 17 November 2022 dan tidak bisa berkutik dengan bukti yang ada. Sambil menangis, Eko mengungkap bahwa hubungannya dengan Reni cuma sekedar teman dan menolak untuk menerima calon bayi yang akan dilahirkan. Dengan resminya status sebagai tersangka, akhirnya pihak kampus 11 Maret Surakarta langsung mendeo mahasiswa tersebut. Pada hasil keputusannya per hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 di ruang sidang Garuda Pengadilan Negeri Wonosari, Yogyakarta, Hakim Ketua Gede Adi Mulyawan menjatuhi hukuman nyawa ganti nyawa kepada kedua pelaku yang sempat mengajukan banding 3 bulan kemudian, namun ditolak. Agus Aryono bilang dia dijanjikan dibeliin motor untuk membantu pembunuhan tersebut, yang nyatanya belakangan ngaku sempat melakukan pelecehan terhadap tubuh Reni. Bahkan dia kok yang menyarankan kepada Eko Ronggo tentang rencana menghabisi di tebing lalu melempar cewek tersebut ke Pantai Kukup. Bagaimana menurut kamu, mana dari dua kasus tadi yang paling bikin merinding sampai membuat geleng-geleng kepala hingga leher terasa mau putus? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.